Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida Hanum Siregar. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan materi kami yaitu tentang media proyeksi. Saya akan membahas pengertian dari media proyeksi. Media proyeksi adalah media visual yang hanya dapat digunakan dengan bantuan proyektor. Media ini memberikan rangsangan-rangsangan visual, yaitu melalui indera penglihatan. Media ini berinteraksi langsung dengan pesan yang ingin disampaikan. Maksud pesan di sini berupa materi pelajaran yang akan disampaikan. Jadi, dengan media proyeksi, materi tersebut dapat terserap dengan baik. Penggunaan media ini dapat memvisualkan pesan yang menarik tergantung dari variasi yang digunakan oleh guru atau dosen. Praktis dan dapat digunakan secara berulang-ulang. Namun dalam pembuatan slide atau film strip, dibutuhkan perencanaan yang matang dan dibutuhkan keterampilan melukiskan pesan secara ringkas dan jelas, dan menuntut penataan ruang yang baik. Saat ini alat-alat tersebut semakin jarang digunakan, terutama setelah berkembangnya komputer yang mampu memproyeksikan pesan lebih baik dan lebih bervariatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, nama saya Rosiana Nadia. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang B, yaitu jenis-jenis media proyeksi. Media proyeksi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, media proyeksi diam. Media proyeksi diam memiliki persamaan dengan media grafis dalam hal menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Media proyeksi adalah media visual yang memproyeksi pesan di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki sedikit unsur gerakan. Beberapa jenis media proyeksi diam diantaranya yaitu yang pertama film bingkai, yang kedua slide, yang ketiga film rangkai, yang keempat proyektor transparan atau yang biasa disebut dengan OHP, yang kelima proyektor tak tembus pandang, yang keenam mikrofiche. Yang kedua yaitu media proyeksi gerak. Media proyeksi gerak adalah media yang memproyeksi pesan melalui sebuah alat yang mampu memproyeksi berbagai pesan, baik pesan dalam bentuk video, film, maupun gabungan secara keseluruhan dari media-media atau multimedia. Jenis media proyeksi gerak diantara lain yaitu LCD atau yang biasa disebut dengan infocus, yang selanjutnya film gelang, yang ketiga televisi, yang keempat komputer. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, nama saya Asmanopi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Rosiana Nadia, yaitu mengenai format media proyeksi. Yang pertama itu ada format MP4. File MP4 pada umumnya digunakan mengandung MPEG, media audio atau video, dan presentasi. MP4 adalah salah satu format berkas pengaudian suara dan gambar atau video digital yang dikeluarkan oleh salah satu organisasi MPEG. Baik, yang kedua adalah format MPEG. MPEG adalah format yang distandarisasi oleh Moving Picture Expert Group. Kodek MPEG menggunakan lossy compression pada data audio video, sehingga kualitas menurun apabila banyak gerakan di footage. Baik, yang ketiga itu ada format FLV atau flash video. FLV adalah salah satu wadah format file yang digunakan untuk mengirimkan video melalui internet menggunakan flash player. Yang selanjutnya itu ada file AVI atau Audio Video Interleaved. AVI adalah format file yang sangat populer. Gambar yang diberikan juga sangat baik, dan file AVI ini menyimpan
menyimpan data audio dan video pada struktur interleaved. Format yang terakhir atau format yang kelima adalah format 3GP. 3GP adalah sebuah multimedia container format yang ditetapkan oleh Third Generation Partnership Project untuk 3G UMTS. Jasa multimedia yang didukung memiliki fitur dan capture. Perkenalkan, saya Alvin Sari. Saya di sini akan menjelaskan 4 macam mendesain media koreksi. Yang pertama, kita harus memilih media koreksi yang akan digunakan. Artinya, di sini kita harus mencari tahu terlebih dahulu materi apa yang kita gunakan nantinya di dalam kelas. Selanjutnya, ketika materi telah dicari, kita harus menggunakan media koreksi yang cocok dengan materi tersebut, sehingga nantinya ketika kita mengajar di dalam kelas tidak terjadi kesalahan dalam proses belajar mengajar. Baru yang kedua ini, kita menggunakan warna-warna yang sangat menarik dan sesuai, yaitu kita menggunakan warna-warna yang sangat menarik ini dalam proses belajar mengajar agar nantinya anak-anak lebih paham dan mudah dimengerti ketika kita mengajar. Baru yang ketiga ini, mempersiapkan sematang-matangnya agar tidak terjadi kesalahan. Artinya, kita di sini mempersiapkan baik itu dari materi yang akan kita gunakan, media koreksi yang akan kita gunakan. Artinya, kita harus mampu memahami materi yang akan kita ajarkan dan kita mampu menggunakan media koreksi dalam kelas agar nantinya ketika kita mengajarkan di dalam kelas tidak terjadi kesalahan dan anak-anak lebih senang. Baru yang keempat ini, yaitu menyampaikan materi dengan bahasa yang komunikatif. Artinya kita mampu menjelaskan materi dengan sangat baik dan para pendengar ini mampu memahaminya dan menjelaskannya ketika kita menanya. Inilah dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.